Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fernando dan Jeki. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kita yang berjudul Filsafat dan Logika Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Topik ini dipilih karena perkembangan teknologi digital saat ini telah menyebabkan data pribadi menjadi salah satu aset yang penting. Namun di sisi lain, berbagai kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi masih menjadi tantangan yang besar. Oleh karena itu, kami menganalisa bagaimana filsafat hukum dan logika hukum digunakan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Kemudian saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai latar belakang alasan mengapa penelitian atau topik kami ini kami ngangkat gitu ya. Jadi sebelum tahun 2022 Indonesia itu belum memiliki namanya Undang-Undang PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi seorang individu ya. Kemudian pengaturan yang masih ada tersebar di berbagai peraturan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atau secara gamblangnya adalah tidak ada undang-undang khusus, misalnya contoh seperti Tipikor atau tindak pidana korupsi, kemudian undang-undang TPPU, tindak pencucian uang, itu kan spesifik. Sampai sebelum tahun 2022 tidak ada undang-undang yang mengatur. Kemudian selain daripada itu, kita tahu bahwasanya penggunaan teknologi digital terus meningkat. Masyarakat menggunakan internet untuk berkomunikasi, berbelanja, kemudian juga melakukan transaksi ya keuangan hingga mengakses layanan publik. Nah, kondisi inilah menyebabkan semakin banyak data pribadi yang dikumpul dan diproses dari berbagai pihak. Kemudian di tengah perkembangan tersebut, berbagai kasus kebocoran data terjadi dan menimbulkan keresahan daripada masyarakat. Ya, oleh karena itu pemerintah dan DPR memandang perlu adanya regulasi yang komprehensif ya untuk memberikan perlindungan data pribadi kepada suatu individu. Nah, contohnya seperti waktu itu pada tahun 2022 terjadi kebocoran kasus Gojek ya, Gojek dan Tokopedia, dan kami akan menjelaskan itu di poin selanjutnya. Selanjutnya tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Data yang digunakan berasal dari peraturan undang-undang, buku, jurnal ilmiah, dan berbagai referensi akademik lainnya. Oke, saya akan masuk ke tahap filsafat hukum. Jadi berdasarkan penelitian kami menemukan bahwa pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP dipengaruhi oleh beberapa mazhab hukum atau aliran hukum. Jadi pertama adalah hukum alam. Jadi mazhab ini atau aliran ini menganggap bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir, termasuk hak atau privasi. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jadi secara sederhana, prinsip ini menjelaskan bahwasanya hak untuk mendapatkan data pribadi itu sudah mutlak dan hakiki yang didapatkan sejak lahir. Jadi tidak bukan menjadi sebuah sesuatu yang tidak didapatkan setelah dewasa, melainkan sejak ia lahir. Kemudian kedua adalah positivisme hukum atau hukum positivisme. Jadi aliran ini menekankan pentingnya aturan tertulis ya yang jelas dan pasti. Dan pengaruh positivisme ini terlihat dari bagaimana UU PDP mengatur hak, kewajiban, larangan, serta sanksi secara rinci. Kemudian ketiga adalah utilitarianism atau utilitarianism. Ya, menurut aliran ini hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dan kehadiran Undang PDP ini diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah sociological jurisprudence. Aliran ini memandang bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman ya, dengan juga perkembangan masyarakat. Dan UU PDP ini lahir sebagai respons atau feedback dari masyarakat ya terhadap perubahan sosial yang disebabkan oleh perkembangan teknologi yang sangat cepat dan masif ya. Selanjutnya ada logika hukum. Dari sisi logika hukum, pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menggunakan beberapa bentuk penelaran. Yang pertama adalah penelaran induktif. Pembentukan undang-undang melihat berbagai kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia, kemudian menarik kesimpulan bahwa diperlukan regulasi khusus mengenai perlindungan data pribadi. Selanjutnya ada yang kedua, penalaran
deduktif. Pembentukan undang-undang menggunakan pasal 28G Undang-Undang 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi sebagai dasar untuk membentuk aturan yang lebih spesifik mengenai data pribadi. Yang ketiga adalah penelaran analogi. Dalam proses pembentukan Indonesia juga mempelajari berbagai regulasi internasional seperti GDPR, Uni Eropa, dan praktik negara-negara lain yang telah lebih mendahului Indonesia dalam memiliki regulasi perlindungan data pribadi. Selanjutnya ada yang keempat, argumentasi kepentingan umum. Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak hanya dapat bertujuan melindungi individu, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital dan mendukung perkembangan ekonomi nasional. Baik, jadi selanjutnya yang terakhir saya akan sedikit memberikan kesimpulan ya mengenai apa yang kami bahas, khususnya mengenai Undang-Undang PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi berdasarkan penilaian yang telah kami lakukan dapat disimpulkan atau dapat digarisbawahi bahwasanya pembentukan Undang-Undang PDP ya pada tahun 2022 ini didasarkan pada kombinasi beberapa mazhab hukum ya, seperti hukum alam yang tadi saya jelaskan yang mengenai bahwasanya hak dan juga privasi sudah didapatkan mutlak sejak ia lahir ya, kemudian juga hukum positivisme hukum, kemudian juga utilitarianism dan juga sociological jurisprudence ya. Jadi mazhab-mazhab atau aliran-aliran tersebut itu mencerminkan bagaimana pentingnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini dibentuk dan disahkan oleh DPR dan juga pemerintah. Selain itu, pembentukan Undang-Undang PDP menggunakan berbagai bentuk logika hukum ya atau penalaran logika seperti penalaran induktif ya, deduktif ya, analogi dan argumentasi kepentingan umum dalam proses pembentukannya. Kemudian juga melalui Undang-Undang PDP ini negara berupaya memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak masyarakat atas data pribadi sekaligus mendukung perkembangan teknologi dan ekonomi digital di Indonesia. Kemudian juga dari kami juga ingin menyampaikan bahwasanya Undang-Undang PDP ini bukan hanya sebagai sebuah produk undang-undang yang diciptakan dan juga disahkan oleh DPR sebagai sebuah undang-undang yang tidak penting ya. Jadi memang kalau kita lihat daripada kasus-kasus seperti Gojek dan Tokopedia, kemudian pembobolan data dari Lazada, itu tuh sudah membuktikan bahwasanya sebelum adanya Undang-Undang PDP ini seberapa mudah ya data kita tuh diakses dan dibobol oleh publik. Maka dari itu kami berharap dengan penelitian sederhana yang kami lakukan, Undang-Undang PDP ini dapat menciptakan sebuah keselarasan ya bagaimana pemerintah dapat menanggulangi ya mengenai kebocoran data. Karena kalau kita lihat banyak sekali data Indonesia yang bocor yang disebabkan tanpa diketahui oleh user atau pemakai itu sendiri. Maka dari itu kami sangat berharap pada pemerintah Undang-Undang PDP ini menjadi sebuah gagasan dan juga fondasi baru supaya di masa yang akan datang hal-hal demikian tidak terjadi kembali. Sekian dari kami, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.